Kamu nggak punya masa depan. Iya. Kamu tuh anak haram. Kamu nggak akan jadi apa-apa. Iya. Usia berapa? Wah, saya waktu itu mau masuk SD ya, Masih kecil ya. Perkataan-perkataan stigma-stigma itu yang masuk ke saya bisa saya blok, dan akhirnya perkataan firman atau value-value kerajaan surga yang menghidupi saya tumbuh. Engkau seperti pohon yang ditanam di aliran air, nggak pernah kering daunnya, Iya. menghasilkan buah pada musimnya. Iya. Orang seni yang nggak di dalam Tuhan, mereka cuma fokus pada musimnya, tapi mereka nggak ngelihat kau tertanam di tepi aliran air hidup, daun kita nggak pernah kering. Sebenarnya Tuhan mau panggilan mereka tuh apa sih dalam pelayanan ini? Gitu. Kan nggak semua orang yang tahu ya panggilan mereka di melayani Tuhan itu. Pelayanan yang seutuhnya adalah waktu kamu bisa jadi berkat buat orang sekitarmu. Menembus waktu, dalam kasih-Mu, tak terhenti. Shalom sahabat menembus waktu, berjumpa kembali dengan saya Denny Widya SBC di podcast Menembus Waktu. Banyak orang berkata bahwa musik adalah bahasa universal. Namun di dalam dimensi iman, musik adalah jembatan menuju hadirat yang lebih dalam. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang mendedikasikan hidupnya untuk membangun jembatan itu. Beliau adalah seorang teolog, pengajar, sekaligus pemimpin pujian yang dipercaya membimbing banyak hati melalui praise and worship. Saya perkenalkan tamu saya pada sore hari ini, Kak Dev Gerald Kwe, sarjana teologia. Wah, terima kasih Kak Dev sudah Halo, hadir. shalom gue Denny, Ya, shalom sahabat shalom. menembus waktu. Ya, Apa kabar Kak? luar biasa, Ya. Yesus dahsyat. Dahsyat. Kak, ternyata Kak Dev ini seorang sarjana teologi ya kayak Iya, saya pastor juga. pastor. Wah, luar biasa. Nah Kak, supaya para penonton nih mengenal lebih dalam ya, Iya. bisa nggak Kak Dev bercerita tentang masa kecil Kak Dev, latar belakang Kak Dev, apakah memang dari keluarga Kristen kah? Oke. Silakan Kak. Oke, shalom sekali lagi. Senang banget bisa ada di menembus waktu. Jadi kalau hari ini dipercayakan untuk berbagi kebaikan Tuhan dalam hidup saya, ya saya mau Iya. bercerita flashback ke belakang, bagaimana latar belakang dari orang tua saya, papi saya orang Maluku, gitu ya, Iya. keturunan Chinese Maluku. Mami saya dibilangnya Chiaosen ya, Cina Benteng, Chiaosen, tapi opa saya itu Cina Makassar. Wah, Nah, ini gado-gado nih, saudara saya gado-gado udah ya. gado-gado nih gitu ya. Iya, iya. Jadi waktu Indonesia Barat, Tengah, Iya. Timur. Nah, betul. Akhirnya mereka berdua dipertemukan dan menikah, dan akhirnya lahirlah saya dan Iya. dua adik saya. Kami tiga Oh. bersaudara. Saya anak yang paling sulung, lalu adik-adik saya ada dua perempuan, dan kami akhirnya besar sudah ada di track dalam pelayanan karena oma saya adalah salah satu pendiri GBI bersama dengan Opa Ho Senduk. Oh. Jadi oma saya adalah adik iparnya Opa Ho. Oh. Dipanggilnya Tante Lim, Waduh. Oma Betty Wah, Moses, iya, iya. gitu ya. Nah, beliau ini salah satu pendiri, Dari GBI ya. betul. Dan papi saya itu kerja di ruang lingkup yayasan dari dulu sama sama oma saya, Iya, iya. gitu. Di Battle dulu, Iya, di Jelambar, daerah Jelambar. Iya, Nah, iya. Terus mami saya dari keluarga pengusaha konveksi. Kungkung Iya. saya itu pengusaha konveksi, Iya. lalu terima Tuhan karena mengalami mujizat. Iya. Jadi waktu itu dia mengalami sakit kencing batu, Iya. ya, terus dia berdoa, dan waktu itu dia mengalami lah secara supranatural Iya. dengan Tuhan ya. Iya. Dalam tidurnya Tuhan datang ke dia lalu ngomong, saya aku adalah Alfa dan Omega, lalu cahaya yang terang itu. Iya. Terus opa saya kebangun, terus Iya. saat itu dia ngerasain udah nggak sakit lagi, dan dia cek ke dokter menyatakan batu kencing batunya tuh di ginjalnya udah nggak ada. Clear Mukjizat bersih. ya. Sejak hari itu dia bertanya sama beberapa rekan dan keluarga, siapa sih Alfa Omega? Iya. Siapa sih itu yang pakai baju jubah putih-putih gitu dan terang banget, aku nggak bisa lihat wajahnya. Akhirnya Iya. dibimbing. Lalu opa saya itu dari agama dulu oma Buddha. Oh. Iya, tuh oma meninggal, opa Iya. nikah dengan oma saya, masuk Muslim. Iya. Nah, saat itu dia mengalami Tuhan dan akhirnya mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus, Iya. dibimbing. Nah, waktu dibimbing akhirnya opa tuh jadi orang yang benar-benar sangat radikal dengan pelayanan, support pelayanan. Mami saya dari kecil sudah pelayanan di sekolah minggu. Iya. Dia seorang worship leader yang baik. Nah, jadi
saya ini dibesarkan ada di dalam area dua hal yang berbeda. Yang satu marketplace, bisnis, yang satunya lagi dunia pelayanan. Jadi mami saya jaga toko, selesai jaga toko tutup, pergi pelayanan, saya selalu ikut kemana dia pergi. Jadi mami itu yang selalu bawa saya. Jadi dari kecil mami yang jadi role model saya untuk melihat contoh yang baik dalam pelayanan. Iya. Jadi dari kecil ya. Dari kecil. Kak Dev udah mengenal Tuhan lah gitu ya, pelayanan masuk Tuhan. Iya, iya. Nah, tapi apakah ada momen-momen khusus Kak Dev mengenal Tuhan lebih intim, mengenal Tuhan lebih dekat? Oke. Saya akhirnya mengetahui satu hal yang saya nggak tahu. Jadi kayak rahasia dalam keluarga. Waktu itu jadi satu bahan bahan bulian di tengah keluarga besar gitu ya. Mereka ngatain saya itu anak haram. Oh iya? Wah, anak haram gitu. Jadi setiap kalau kami lagi ada acara Natal, kumpul, terus saya punya tante-tante dan om-om itu mereka semua nyiapin kado, terus kayak semua keponakan disuruh baris, dibagi. Saya dan adik-adik saya itu disisihkan. Jadi kenapa? Buat mereka kami itu aib. Jadi kayak kamu tuh anak haram. Nah, saya tuh nggak tahu kenapa seperti itu. Sampai akhirnya saya tanya sama mami papi saya, betul nggak sih statement yang dibuat sama keluarga itu tentang saya itu anak haram? Terus mami papi bilang, ya kami dulu memang melakukan kesalahan. Jadi kamu tuh anak di luar nikah. Tetapi kami sudah bertobat dan kami sudah menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami juga sudah serahkan kamu ke dalam tangan Tuhan. Dan semua orang punya masa depan yang baik di dalam Kristus. Mami coba untuk menjelaskan. Tadinya saya mengalami penolakan, saya mengalami marah banget sama orang-orang yang memframe saya adalah anak haram. Dan kata-kata itu tuh membekas, membuat saya waktu itu nggak bisa move on. Saya nggak bisa ngelihat karya Tuhan. Dia bilang, kamu nggak punya masa depan. Kamu tuh anak haram. Kamu nggak akan jadi apa-apa. Orang tuamu tuh bodoh dan lain-lain. Kamu nggak akan. Pokoknya kamu tuh sampah. Sampai acara. Itu di usia berapa? Wah, saya waktu itu mau masuk SD ya. Masih kecil ya? Masih kecil. Bayangin ya. Jadi kayak membekas itu pasti. Sangat membekas, trauma banget. Jadi di situ saya juga akhirnya jadi benci sama keluarga dan yang namanya orang Kristen. Karena saya ngelihat kok nggak ada kasih yang benar gitu ya. Katanya orang Kristen itu kan penuh dengan kasih. Saya cuma dapatin kasih itu dari mana? Dari mami saya. Setiap kali saya disakitin sama kata-kata itu, dia cuma meluk saya, berdoa terus bilang, Tuhan pasti sayang kamu, Tuhan pasti bisa sediain yang kamu butuhkan. Gak usah takut, Tuhan pelihara kamu. Dan setiap hari mami itu selalu tumpang tangan, doain dan perkataan berkat. Kamu akan jadi hamba Tuhan, kamu akan jadi pelayan Tuhan. Dan mami selalu bawa saya ke lingkungan yang sehat. Maka itu penting banget kita punya komunitas ya. Kita punya lingkungan yang sehat yang bisa mensupport kita, yang akhirnya bisa memfilter hal-hal yang gak baik dalam hidup kita gitu kan. Seperti yang Romo udah bilang kan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Diperbaharui akal budi pikiranmu kan. Kita nggak, ya kita bisa baca firman, tapi transformasi itu juga bisa melalui orang-orang yang kita temukan. Bertemu, mereka bisa ngobrol, membuka wawasan kita, kesaksian mereka jadi kesaksian yang hidup, benih yang hidup. Nah, saya ngalamin itu di mami saya. Jadi perkataan-perkataan stigma-stigma itu yang masuk ke saya bisa saya blok, dan akhirnya perkataan firman atau value-value kerajaan surga yang menghidupi saya tumbuh. Sampai akhirnya hari ini saya jadi hamba Tuhan. Dan di tengah-tengah itu Tuhan tuh kasih saya hadiah yang sangat besar. Saya dapat talenta. Setiap saya lihat orang main musik, setiap saya lihat orang main alat instrumen apapun, saya langsung bisa. Jadi itu jadi kayak apa ya, gift, talenta yang Tuhan kasih. Kapan Kak Dev menyadarinya itu? Setiap kali mami habis pelayanan, dulu kan kita pelayanan di Jelambar di gerejanya Oma ya. Nah, Oma ini pendeta Popi Wairisal. Jadi Oma Popi ini adalah anak rohaninya Oma yang disupport untuk pelayanan. Akhirnya mami dan papi itu semua menikah diberkati di situ. Terus kami keluarga tumbuh di situ. Nah, dari kecil kalau mami habis pelayanan, selesai pelayanan saya akan lari ke drum. Paling gampang ya, alat musik paling gampang kan. Saya lari ke drum, saya main, tiba-tiba orang-orang bilang, kok dia bisa ngikutin tempo ya, kok dia mainnya kayak orang udah belajar ya gitu-gitu. Nah, itu gak disadarin. Terus saya ngeliat orang main gitar, saya bilang sama papi, saya beliin saya gitar akustik dong, saya mau belajar. Dibeliin, terus saya cuma ngeliat gini, saya coba di rumah beberapa kali, dan puji Tuhan bisa ya. Jadi buat saya apa ya, privilege ya. Privilege ya, Tuhan berikan ya. Tuhan kasih mainan buat saya untuk saya bisa apa ya, ke distract dengan hal-hal yang buat saya nggak bisa move. Gitu ya. Ya, Tuhan baik, sangat baik. Gitu. Nah, bagaimana yang tadi yang cemooh-cemoohan dari saudara itu loh? Maksudnya apakah
Kak Dev ini mengalami pemulihan waktu itu. Saya Kan itu terasa kan, maksudnya membekas gitu kan? sangat. Bagaimana mengalami pemulihannya gitu? Saya ingat banget waktu itu beberapa kali ada masalah keuangan gitu ya, ada masalah keuangan di keluarga kami. Waktu itu papi juga sakit gitu ya. Terus nggak ada satupun juga yang maksudnya care dan mau nolongin kami gitu ya. Terus saya cuma waktu itu bilang gini, Tuhan, saya nggak mau hidup seperti ini. Saya nggak mau hidup simpen dendam, terus kepahitan, apalagi Tuhan sudah percayakan saya bisa melayani. Jadinya saya kayak pakai topeng. Saya bilang, Tuhan tolong bantu saya untuk lepas beban ini gitu. Akhirnya saya ngomong sama orang tua saya bilang, kenapa kalian gak ceritain hal ini dari awal, dan mereka akhirnya kasih jawaban yang buat saya mengerti. Dan orang pertama yang saya ampuni adalah orang tua saya dulu. Ya, setelah saya ampuni mami papi, lalu saya lepas pengampunan buat orang-orang yang sudah melepas kata-kata sia-sia, kata-kata kutuk. Dan saya cuma waktu itu bilang gini, Tuhan, saya ampuni mereka dan suatu waktu jadiin saya berkat buat mereka. Gitu. Dan puji Tuhan, sekarang orang-orang yang dulu perlakukan saya nggak baik, banyak yang balik ke saya, dan mereka tahu sekarang saya hamba Tuhan, minta didoakan. Saya bisa bantu mereka semampu saya dan lain-lain. Iya. Nah, kemudian perjalanan hidup Kak Dev kan masuk kuliah jadi teologi ya. Iya. Nah, apa sih yang mendasari Kak Dev bisa kuliah? Apakah memang mau pelayanan sehingga mengambil teologi ini? Oke, Koden. Jadi gini, kita ini orang-orang yang dipercayakan ada di platform yang luas ya. Iya. Kita ini berdiri di atas mimbar, baik diliput sama media atau enggak. Peran kita tuh sangat berperan besar. Orang yang dengar kita, mereka akan menaruh percaya sangat besar. Bahaya bagi setiap kita yang melayani di atas mimbar berbicara tentang firman tapi nggak punya dasar yang baik. Sangat bahaya kalau kita berbicara kesaksian menjadi doktrin. Buat saya doktrin nggak boleh, kesaksian nggak boleh jadi doktrin. Doktrin itu harus balik lagi ke literatur yang kita pelajari. Ada dasar-dasar yang fakta-fakta yang harus kita mengerti sehingga ada hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan kepada jemaat yang sudah mengenal firman maupun mereka yang belum mengenal. Jadi buat saya sangat krusial kalau kita berbicara di atas mimbar atau misalnya media seperti podcast seperti ini bisa dibaca oleh banyak orang, sedangkan kita nggak punya dasar yang benar. Itu sangat bahaya. Akhirnya saya melihat kejadian hari-hari ini adalah banyak orang-orang yang mengatasnamakan hamba Tuhan atau pelayan Tuhan memanipulasi mimbar untuk hanya mendapat agenda pribadinya, mendapatkan followers, like, mendapatkan simpatik dari jemaat, berpikir bagaimana supaya bisa dapat donatur atau sponsor dan lain-lain. Akhirnya amanat agung yang sebenarnya harus dilakukan sudah melenceng. Nah, itu yang kami hamba Tuhan menjaga kemurnian itu, dan kemurnian itu harus dibungkus dengan ilmu yang harus kita pelajari. Dan ilmu itu nggak berhenti sampai di sini aja. Selama Tuhan masih percayakan hidup ya kita belajar terus. Betul. Ya, Kodennya kayak hari ini saya bisa belajar dari Koden. Hari ini saya bisa belajar dari siapapun. Dan kita harus amanat agung kan, maksudnya regenerasi. Nantinya kan ada dev berikutnya, Denny berikutnya. Nah, makanya kan kenapa? Ya, kalau kita suka kadang-kadang ketemu orang, dia ini ada orang ya. Bilang, ya nggak perlulah sekolah teologi, yang penting kita belajar firman, kita bisa sampaikan. Nah, ini kan Kak Dev berbeda nih, harus memiliki dasarnya yang benar gitu loh. Panggilan sih ya, maksudnya gini loh, nggak semuanya orang terpanggil untuk jadi pengajar. Betul. Nggak semua orang terpanggil untuk jadi gembala. Ada orang yang memang jadi jemaat aja, tapi tetap jadi dampak. Nah, belajar Alkitab, semua harus belajar. Semua harus belajar. Ya, kita baca firman setiap hari juga, itu kan belajar. Roh Kudus yang mengiluminasi kita kan, supaya kita mengerti apa yang kita baca. Dan kan firman bilang gini, orang yang bergaul karib dengan Tuhan, semua rahasianya disingkapkan kepadanya. Ya, ini kita belajar bukan cuma buat dapat sugi atau kaya. Enggak, kekristenan tuh enggak begitu. Kekristenan tuh kita tahu isi hati Tuhan lewat firman yang kita pelajari. Supaya firman seperti pelita bagi kaki kita, kan menerangi tiap langkah kita gitu. Dan Mazmur 1 juga kan berkata, berbahagialah orang yang tidak duduk dengan pencemooh, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Renungkan itu kan belajar. Betul. Kan. Personal dengan Roh Kudus atau komunal, berdua, bertiga, komsel dan lain-lain. You name it lah. Kita belajar. Ya, renungkan Taurat itu siang dan malam.
Ya, renungkan Taurat siang dan malam juga dalam personal kan, misalnya malam kita selesai aktivitas, kita mau istirahat, kita baca firman. Kita minta Roh Kudus terima kasih, mengucap syukur dan selesai, biar jadilah rema buat besok kita lanjutkan aktivitas. Dia waktu bangun, firman yang kita baca, yang kita dengar, besok jadi panduan buat kita lakukan aktivitas kita kan kok. Iya, betul. Jadi semua orang harus belajar Alkitab. Iya, iya. Nggak cuma hamba Tuhan. Bahkan jemaat pun, apapun posisi pelayananmu, kamu harus belajar firman Tuhan. Iya, iya. Tapi sangat penting buat orang-orang yang ada di atas mimbar punya legal. Jadi kan nggak mungkin ya. Iya, iya. Kita sewa lawyer, tapi kita mana sertifikatmu? Mana ijazahmu kamu lawyer? Iya, Oh enggak, saya cuma belajar hukum. Ya nggak bisa dong. Oh. Cacat hukumnya. Iya, Jadi iya. nggak ada kekuatan hukumnya. Ya itu yang sebenarnya belajar teologi atau belajar Alkitab itu di sekolah itu membuat kita tuh jadi benar-benar firm dalam ilmu yang kita pelajari. Iya, iya, iya. Karena hari-hari ini media sosial gampang banget orang manggil pastor. Betul. Semua orang pastor. Semua orang. Oh jadi gampang Nah, banget itu. pastor. Ya itu. Pastor itu title kan. Iya, iya. kan? Hati-hati dengan sarjana teologi STH bisa berubah jadi sarjana tinggi hati. Iya. Kalau kita nggak siap, ya kan? Betul, betul. Atau sarjana terima honor dan Iya, lain-lain ya. iya. Makanya mesti murni balik ke kitanya dan motivasinya benar. Belajar teologi itu kan kalau kita pelajari ya. Bukan kita coba untuk mengerti Allah, tapi Allah menyingkapkan Iya. dirinya kepada kita. Iya, iya. Ya kan, lewat Betul. yang terbatas ini, dia yang nggak terbatas. Iya, iya. Dia menyingkapkan supaya kita mengerti dia, bukan kita coba mengerti dia. Iya, iya. Gitu. Nah bahaya kalau kita nggak punya ilmu itu kan, Iya, atau iya. kita cuma belajar pakai hikmat kita, Iya. terus berdiri akhirnya ngomong tentang kesaksian aja, Iya, atau iya. ya akhirnya bikin doktrin sendiri dan lain-lain. Itu menyesatkan, bahaya. Saya jaga itu. Iya, iya. Dan saya berpesan untuk semua hamba Tuhan atau siapapun yang mengambil bagian dalam pelayanan mimbar atau misi atau konseling atau apapun, kalian harus punya basic, punya fondasi yang legal. Iya, iya. Penting itu ya. Sangat penting. Soalnya kan banyak ketemu orang. Sekarang pastor kayak tukang parkir. Iya, mana-mana. Siap bos, kasih 10.000 siap bos. Kayak gampang banget sekarang pastor. Apaan sih? Enggak begitulah konsepnya. Iya, iya, Gitu iya. kan. Cuma gara-gara quotes bagus di Instagram pastor, ya enggak. Oh. Kalau dia bikin quotes bagus tapi di rumah dia mukul istri, ya Iya, berarti kan dia bukan betul. pastor gitu loh. Betul, betul. Nah, terus Kadev merasa panggilan Kadev tuh sekarang apa sih? Callingnya ini? Saya sadar banget bahwa Tuhan tuh perlengkapi saya tuh di present worship. Oh. Ya, tapi makin kesini Tuhan tuh apa ya, naruh di hati saya untuk pemuritan, untuk mengajar. Jadi tugas saya sebenarnya udah nggak terlalu banyak di atas mimbar lagi. Dengan usia yang makin bertambah, Iya, maksudnya Tuhan taruh di hati saya untuk Dev, kamu harus orbitkan Dev berikutnya supaya gereja tuh sehat, dampingin anak generasi muda yang sekarang. Karena generasi saya dengan generasi sekarang Gen Z kan beda banget. Iya, iya. Kodennya. Betul. Generasi Koden dengan Iya. generasi sekarang kita bisa ngelihat Iya. gampang menyerah, Betul, gampang betul. berasumsi, Iya, iya. baperan dan lain-lain, motivasinya sudah salah dan lain-lain. Jadi tugas-tugas kita inilah yang Tuhan Iya. taruh di track yang lama untuk tarik mereka nih yang keluar dari track-track. Ya Iya, iya. Tuhan taruh itu di hati saya sih. Saya lagi kuat banget untuk bisa nge-grab generasi untuk ngajar mereka, dampingin mereka. Makanya kalau lihat pola pelayanan saya banyak keluar kota. Jadi banyak gereja-gereja yang ngundang untuk memfasilitasi mereka, untuk mengequip mereka gitu. Dalam hal apa nih? Present worship Present atau worship. kita ajar teknik berkhotbah atau saya suka lihat sistemnya, misalnya kita kelemahannya di sini nih kok bisa kayak begini-gini. Misalnya youth kami begini, sekolah minggu kami begini. Fun fact-nya saya ini basicnya dari kids ministry justru malah kok. Saya suka banget dengan sekolah minggu gitu. Iya, iya. Karena buat saya sekolah minggu pilar masa depannya gereja. Iya, iya. Tanpa sekolah minggu gereja akan rapuh. Kan gereja sekarang fokusnya yang penting umum, kuantitinya banyak. Gereja sukses enggak. Justru sekolah minggu ini ya, Iya, ini yang justru kita harus perhatikan ya. Betul. Banyak orang jadikan sekolah minggu kan jadi tempat penitipan anak. Kan sedih ya. Iya. Mereka datang cuma nyanyi-nyanyi terus pulang nggak ada reportnya. Dapat apa nak tadi gini? Babysitter yang nemenin juga nggak bisa jelasin ke orang tua. Tadi kakaknya ngajar ini nggak ada. Jadi buat saya sangat krusial, sangat penting sekolah minggu diperhatikan. Dengar gereja-gereja, sekolah minggu itu pilar masa depannya gereja. Memang disitulah Sangat penting kok. mendidik mereka, iman mereka sejak mereka masih kecil ya. Kalau kita berhasil didik mereka ya, mereka sudah tahu panggilan mereka, mereka sudah tahu tujuan Tuhan menciptakan mereka.
untuk pelayanan udah nggak usah disuruh-suruh. Betul, betul. Akhirnya mereka punya inisiatif dan kerinduan. Ini rumahku, aku harus jaga rumahku gitu kan. Maksudnya rumah Tuhan yang dia ada di dalamnya, dia punya apa ya? Sense of belongingnya ada, rasa memilikinya. Ini rumahku nih, kalau dia bocor mesti aku benerin cepet-cepet, nggak perlu tunggu sampai merembet kemana-mana. Nah itu didiknya dari mana? Dari sekolah minggu. Iya. Kesadaran itu. Betul. Iya, makanya ini juga ada hubungannya kan. Saya juga pelayanan di pendidikan. Kami lagi dorong gereja-gereja ini untuk membuat PAUD. Wow, let's go. Iya, karena gini, Indonesia sekarang ya di DPR tuh lagi digodok RUU Sisdiknas. Dan salah satunya adalah wajib belajar 13 tahun. Wajib belajar 13 tahun. Salah satunya PAUD. Jadi PAUD itu nanti wajib belajar tuh. Jadi sekolah formal. PAUD ini kan TK ya. Iya. Nah, makanya kami lagi dorong gereja-gereja kerjasama dengan PGI bahwa hayu gereja-gereja Senin sampai Jumat atau Sabtu buat PAUD. Karena apa? Kalau ini udah jadi pendidikan formal, pemerintah itu akan bantu di dana. Dan kami juga pelayanan kami di MPK, kami siap support gereja yang mau bangun PAUD. Gitu. Jadi memang ini amanat agung ini dari sini mulainya. Yes, benar. Banyak gereja berpikir amanat agung adalah pergilah, penuhilah gerejamu dan jadikanlah mereka membersmu. Enggak dong. Benar. Amanat agung pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam namaku. Jadi eklesia tuh gereja yang keluar. Amanat agung harusnya seperti itu. Nah, keluarnya tuh nggak selalu harus pergi kayak saya sama Ko Denny, kita pergi keluar kota atau kemana. Itu ada bagian misi. Tapi sebenarnya yang paling maksimal, paling bisa menjadi dampak adalah media sosial. Hari ini, dulu ya, saya pernah kerja bersama dengan DKI waktu masih di bawah Gubernur Pak Ahok. Kami buat apa namanya homeschooling dalam bentuk tablet. Jadi kita bikin modul. Dari PAUD sampai SMA. Isi 4 karakter. Ada karakter anak Betawi, Irian, Medan, dan satu lagi kalau nggak salah Tionghoa. Saya isi 4 karakter ini. Saya basicnya adalah seorang voice over. Adalah seorang apa namanya dubber ya. Dulunya saya orang dubber. Kalau beberapa mungkin lihat iklan saya yang chicken nugget fiesta atau yang ada fiesta itu suara saya. Gitu lah. Ada beberapa iklan-iklan lain ya. Tapi udah zaman dulu mungkin anak-anaknya nggak tahu, mama papanya tahu gitu ya, karena nemenin anaknya nonton Doraemon dan lain-lain, dan itu diputerin prime time-nya waktu itu gitu ya. Jadi saya kerja dengan tim saya waktu itu, kita bikin modul untuk bantu anak-anak kolong jembatan yang nggak dapat kesempatan sekolah. Kami kasih mereka tablet gratis dengan modul yang sudah lengkap. Mereka bisa belajar dalam bentuk animasi. Nah, sekarang ini sangat dibutuhkan kegerakan seperti itu, Kode. Betul. Gereja jangan cuma sibuk kasih makan kasih makan gratis. Come on, kasih makan gratis abis kenyang hilang, mereka nggak dapat apa-apa. Tapi kalau pendidikan itu kita nggak kasih ikannya, kita kasih kailnya supaya mereka bisa mancing seumur hidup lewat ilmu itu kan. Terus didampingi generasi yang sehat menghasilkan bangsa yang sehat. Betul. Dan dimulai itu dari pendidikan. Dan gereja harus concern ke situ. Sangat harus concern. Saya punya teman di GSJ sekarang ya. Partner saya, dia punya homeschooling. Anak saya sekolah di sana semua. Kami punya misi yang sama, memberkati anak-anak lewat homeschooling. Kita bantu mereka yang membutuhkan, kita bantu support. Nah, ini mesti melebar. Ini harus jadi apa ya? Virus yang sehat. Betul. Luar biasa emang. Ya inilah emang saya terpanggil untuk pelayanan di pendidikan ini sih. Let's go. Nah, Kak Dev, selama melayani memenuhi panggilan Tuhan ini, kan pasti banyak tantangannya lah. Ada nggak cerita-cerita nih dari Kak Dev mengalami tantangan dalam hidup pelayanan ini? Oke, ada 2 hal yang saya pelajari dari mentor saya, dari kakak rohani saya, Pendeta Gilbert Lumoindong. Saya pelayanan dengan beliau cukup lama dan saya dapat banyak pelajaran hidup dari beliau. 2 statement yang beliau sampaikan ke saya tentang pelayanan tanpa persiapan sama dengan kita menghina Tuhan. Jadi
Tuhan bisa pakai siapa saja, bahkan benda mati apapun bisa Dia gunakan untuk melayani Dia. Jadi kita harus tahu posisi kita. Kalau kita dapat kesempatan buat melayani Tuhan, itu adalah sebuah anugerah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah kasih pertanyaan buat Pak Gilbert. Pak, kenapa orang yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan, dia melakukan dosa, pelayanannya baik-baik aja tuh, kok Tuhan izinkan ya? Jawaban beliau adalah Tuhan itu dua pribadi, adil dan setia. Dia sangat setia, dia sangat murah hati. Tapi jangan bermain dengan keadilannya. Saat kita tahu kebenaran tapi kita tidak hidup di dalam kebenaran, maka ada konsekuensi yang akan kita terima tanpa mengurangi kemuliaannya Tuhan. Jadi jangan bermain-main dengan keadilan Tuhan. Dua hal ini yang saya lihat terjadi di dalam polemik gereja. Baik dari yang pelayanan paling rendah sampai yang paling atas. Bahkan banyak gembala-gembala pun yang akhirnya berbelok dalam panggilannya sebagai gembala. Pelayan-pelayan motivasinya berbelok dan lain-lain. Dan ini ya menjadi pengingat buat saya pribadi, dan izinkan saya di menembus waktu ini mengingatkan teman-teman bahwa mari, apapun pelayananmu tetap harus ada persiapan. Kita persiapan menyenangkan hati Tuhan. Itu bentuk kita hormat sama Tuhan. Kita menghargai Tuhan. Terus yang kedua, ketahuilah bahwa kamu sudah ditebus dan hidup dalam kasih anugerah. Maka jangan bermain-main dengan anugerah. Anugerah, orang yang hidup dalam anugerah adalah orang yang menghargai pengorbanan Tuhan. Jadi nggak playing victim atau nggak menjadikan excuse untuk berbuat dosa. Ya, ini yang menjadi penting banget. Bisa nggak kita lakukan itu setiap hari? Kalau pakai kekuatan kita nggak bisa kok. Kalau pakai daging kita setiap hari kita jatuh. Makanya kan firman bilang gini, justru dalam kelemahan mula kuasaku sempurna. Akui kelemahan tuh bukan berarti menyerah. Akui kelemahan tuh berarti kita menyerahkan Tuhan berdaulat penuh. Itu yang penting. Makanya dalam pelayanan, Minggu mau pelayanan nih, Sabtu saya tuh kadang-kadang nggak bisa tidur, Koden. Saya tuh takut besok gimana ya Tuhan. Saya takut mengecewakan Tuhan. Saya takut tim jadi nggak bisa maksimal. Tapi Tuhan juga ajar untuk diam tinggal tenang supaya kamu dapat berdoa, jangan panik gitu kan. Orang yang cemas, orang yang ketakutan kan berarti dia lupa ada Tuhan. Nah, Tuhan juga ajar saya untuk persiapan itu buat kamu ready, steady gitu loh. Jadi nggak jadi orang yang panik, nggak. Dan di tengah-tengah masalah yang mungkin akan datang, di tengah-tengah persiapan itu, campur tangan Roh Kudus selalu ada, selalu tepat waktu. Dia tuh pertolongannya nggak pernah terlambat, tapi nggak pernah terlalu cepat. Tepat. Iya, betul. Tepat. Nah, itu yang bikin saya akhirnya saya bisa bilang dalam 27 tahun pelayanan saya, Tuhan masih izinkan saya masih boleh menginjakkan kaki di semua mimbar gereja. Hanya 2 poin itu. Saya jauh daripada sempurna kok. Mungkin ada kesalahan yang terjadi, mungkin banyak orang juga merasakan apa yang saya buat kesalahan, tapi saya dapat bertanggung jawab. Saya orang yang sangat-sangat menghargai pelayanan. Sangat-sangat menghargai pelayanan. Nah, Kak Dev kan sekarang banyak tampil di mimbar. Tentu banyak orang kenal lah ya. Bagaimana sih Kak Dev menjaga tetap rendah hati, tetap fokus pada Tuhan? Kan pasti begitu terkenal kan banyak yang tantangan tersendiri lah menurut saya ya. Ini ada suka ada duka nih kok. Nah, gimana tuh? Yang sukanya dulu ya. Sukanya itu kalau saya lagi jalan sama keluarga di mall gitu. Anak saya tuh suka bingung, papi ku nyapa semua orang. Saya bilang, banyak kenal. Kok papi, halo, shalom. Papi nggak capek? Ya enggak. Papi itu apa ya? Itu bonus yang Tuhan kasih. Papi jadi punya banyak teman. Gitu. Akhirnya aku ngajarin ke anak-anakku juga value-value yang baik. Gimana untuk berhadapan dengan orang, berkomunikasi yang baik. Anak-anak bisa ngelihat contoh yang baik dari papinya. Karena buat saya warisan terbaik adalah saya tinggalin legacy tentang pelayanan buat anak-anak saya. Betul. Waktu saya nanti Tuhan panggil pulang, rumah duka saya penuh dengan papan bunga dan semua orang ngomong sama anak saya, papimu pelayan yang baik, pelayan yang benar. Itu warisan saya. Nah, itu yang pertama. Terus kalau kita lagi makan tiba-tiba mau bayar, oh sudah dibayar Pak. Ya sering-sering ya Bapak Ibu ya. Gitu. Kadang-kadang saya nggak tahu siapa yang bayar gitu ya. Apalagi kalau makan di food court gitu ya. Tiba-tiba udah ada yang bayarin gitu. Saya nggak tahu siapa. Gitu ya. Buat saya itu apa ya? Puji Tuhan, berkat yang Tuhan kasih ya, gitu ya. Terus kalau dukanya ya kadang-kadang kita nggak punya inilah apa namanya privasi aja. Itu aja. Terus memang dituntut lebih. Kadang-kadang netizen ini kan mereka nganggap kita ini punya sayap kok. Orang yang nggak punya celah, nggak boleh buat dosa gitu. Mau ngeliatnya selalu hal yang baik aja harus dari perfect, kita, perfect gitu.
Sedangkan kita ada capeknya, Iya, kita ada moodnya juga Iya, gitu iya, kan. Nah, iya. itu yang kadang-kadang buat saya, apalagi saya orang mimbar ya. Iya, Kita orang performance gitu ya, orang-orang seni. Berhalanya tuh mimbar, berhalanya tuh spotlight. Jadi kapan kita kehilangan itu ya? Kita kayak kehilangan jati diri kita. Kalau kita nggak hidup di dalam Kristus ya, Iya, iya. kita ngerasa kita jadi useless, jadi nggak berguna. Jadi wah tamat karir saya. Nah, Firman kan nggak bilang begitu. Iya, iya. Ya, Firman bilang engkau seperti pohon yang ditanam di aliran air, nggak pernah kering daunnya, Iya. menghasilkan buah pada musimnya. Iya. Nah, orang-orang seni yang nggak di dalam Tuhan, mereka cuma fokus pada musimnya, tapi mereka nggak ngelihat kalau tertanam di tepi aliran air hidup, daun kita nggak pernah kering. Iya. Nah, itu yang buat saya akhirnya punya cara pandang yang benar. Kalau saya tertanam melekat sama Tuhan, ya musim berganti nggak apa-apa. Iya. Memang harus berganti. Kalau terus-terusan saya nggak baik Iya, juga, iya. gitu. Musim harus berganti. Cuma garansinya Tuhan, garansi seumur hidup, garansi surga, daunnya nggak pernah kering. Iya. Tetap dipelihara Itu. Tuhan. Udah itu aja. Iya, Jadi iya. jangan takut. Iya. Tuhan pelihara. Wah, luar biasa. Nah, Kak Dev, ada nggak dalam pelayanan pernah mengalami rasa burnout atau ya semacam itulah? Ya, pasti pernah ya. Pernah ya, Pasti pasti pernah tetap. Kodan ya. Saya pernah dapat keluhan dari anak istri saya Oh, gitu. heeh. Kayak mereka sempat kayak mau kemana pi? Pelayanan lagi, Oh, gereja lagi. Nah, sempat ada statement begitu keluar dari mulut mereka karena iya. mungkin waktu saya dengan quality time dengan mereka berkurang. Makanya jangan sampai begini, jago di luar, gagal di dalam. Oh, Jadi Betul, kita pelayan-pelayan Tuhan ya. Ya. Mau kamu pendeta, mau kamu gembala, mau kamu worship leader, mau kamu pemain musik, keluarga apapun penting ya, keluarga itu penting. Banyak yang bilang gini, family first, pelayanan, family, pekerjaan, baru pelayanan. Enggak, kalau buat saya Tuhan ada di dalam semua lini hidup kita. iya, iya. Dia harus ada dalam keluarga, pekerjaan, dan dalam pelayanan. Jadi lakukan segala sesuatunya buat Tuhan. Jadi libatkan Tuhan. Kalau kita libatkan Tuhan ya, ada hikmat yang Roh Kudus kasih supaya akhirnya kita bisa berhikmat membagi waktu sama keluarga, komunikasi yang baik. Iya. Ya dulu saya pernah juga ngalamin hal yang seperti itu. Tapi sekarang puji Tuhan kalau anak saya ditanya kamu mau jadi apa, aku mau jadi seperti papi. Wah, Aku sudah mau jadi role model. Iya, anak saya tuh udah bilang saya mau jadi worship leader kayak papi. Wah. Dan tenggatnya anak-anak saya itu bisa main musik. Yang pertama bisa main gitar sama polanya seperti saya. Lihat orang main Oh. bisa dan lain-lain. Akhirnya saya cuma ajarin dikit-dikit dan Iya. sekarang dia sudah lumayan lancar. Wah, luar biasa ya. Anak saya semua bisa nyanyi dan wah saya senang banget kalau lihat mereka. Mereka akan meneruskan nih ya. I hope so. Saya berharap itu. Iya, iya. Saya berdoa Iya. seperti itu. Iya. Nah, Kak Dev, ada pesan-pesan nih buat para penonton yang saat ini mungkin rindu mereka untuk melayani, tapi mereka juga bingung ya. Sebenarnya Tuhan mau panggilan mereka tuh apa sih dalam pelayanan ini? Gitu. Kan nggak semua orang yang tahu ya panggilan mereka di melayani Tuhan itu. Ada nggak pesan-pesan dari Kak Dev? Pelayanan yang seutuhnya adalah waktu kamu bisa jadi berkat buat orang sekitarmu. Itu yang paling pertama. Banyak orang berpikir kalau pelayanan tuh harus ada di mimbar, Iya. harus kelihatan kamera, enggak juga. Iya. Gitu. Bahkan kalau tetanggamu bisa diberkati sama kehidupan keluarga, pelayanan. itu pelayanan yang Iya, baik benar. gitu. Tukang sayur yang lewat depan rumahmu, mereka bisa ngelihat kamu tuh orang yang benar, orang yang baik, Iya. itu juga pelayanan. Pelayanan. Tetapi ada spesifikasi yang memang perlu kita ketahui untuk kita jadi pelayan mimbar. Iya. Kamu harus tahu kelemahanmu dan kekuatanmu di mana. Dan Firman kan selalu bilang ujilah aku, gitu ya. Kalau kamu kuatnya di hospitality atau membangun hubungan, Iya. atau menyambut orang dan lain-lain, ya better kamu jadi usher atau Iya. tim hospitality daripada kamu jadi singer. Belum Iya. tentu nyanyianmu tepat Iya. gitu ya. Iya. Teknikmu berbeda. Dan kalau kamu memang suaranya bagus, Iya. Tuhan kasih talenta bisa bernyanyi, Iya. ya kamu jangan jadi usher. Maksimalkan. Iya. Jadi ketahuilah potensimu di mana, Iya. tanya sama orang-orang sekitar, jangan anti dengan kritik. Iya. Belajar dari kritikan, ya kita bisa memilah mana yang benar, mana yang baik kita Iya, ambil. iya. Terus jangan berhenti belajar. Hmm. Tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Pilihan ya. Banyak orang yang menganggap dewasa itu tunggu tua lah, enggak lah. Iya.
Enggak lah. Iya. Bahkan kita bisa belajar sama anak kecil. Iya, betul. Waktu kamu pelayanan di sekolah minggu ya, gak sedikit kita bisa belajar dari anak sekolah minggu. Ceplos-ceplos polosnya mereka Iya, tuh iya. kadang-kadang jadi sentilan buat kita. Iya, iya. Astaga, ya Tuhan ya. Iya. Iya, iya. Jaga kemurnian hati. Itu buat penting saya. ya, kemurnian hati Jangan ya. sampai gini, agendanya Tuhan diganti dengan agendamu. Nggak boleh. Pelayanan nggak boleh memanfaatkan siapapun. Iya. Iya, nggak boleh memanfaatkan siapapun. Iya, terima kasih Kak Dev. Ini Sama-sama, pertanyaan Kak terakhir Kak Dev. Ayat favorit. Adakah Kak Dev punya ayat favorit? Saya suka 2 ayat yang tadi saya sudah bacakan, Mazmur 1 ayat 1 ya. Kita baca ya. Saya baca di Mazmur 1 ayat 1. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ini jadi ayat yang berbicara setiap hari dalam hidup saya. Apalagi ayat yang terakhir, Tuhan mengenal jalan orang benar. Jadi jangan sampai Tuhan gak kenal kamu, karena kamu gak hidup benar. Itu. Wah, Itu iya, sama luar yang biasa. kedua saya suka 1 Yohanes 1. 1 Yohanes 1. Yohanes 1 ayat yang pertama. Oh, Yohanes 1. Sorry. Firman yang telah menjadi manusia. Iya. Dikatakan gini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau kamu mau mengenal pribadi Allah, ya baca firman. Firman. Firman itu yang akan hidup. Benih itu hidup dengan pertolongan Roh Kudus. Karena kalau saya bilang gini ya, biar kamu menjadi semakin serupa dengan pertolongan Roh Kudus dalam pertobatanmu setiap hari. Jadi bertobat setiap hari, jangan tomat. Iya. Tobat kumat. Jangan. Kalau ada kekuatan diri kita sendiri nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Kita tetap jatuh di dosa yang sama, bahkan bisa lebih parah. Iya, betul. Jangan mengandalkan kekuatan. Jadi 2 poin. sendiri ya. Tertanam tepi aliran air hidup. Iya. Baca firman, karena firman adalah Allah yang hidup dalam hidup Wah, kita. itu ya. Terima kasih Kak Dev. Sama-sama. Kak Dev harus menyanyi nih Kak Dev. Harus ya? Iya, harus nyanyi. Silakan ya. Oke. Berkenan ya Kak Dev nyanyi ya. Boleh dong. Ya, silakan Kak Dev. Ini lagu saya Iya. tulis. Saya terinspirasi dari anak saya yang paling besar. Wah, Dia suka berdoa, iya. dan doanya tuh polos. Jadi sebelum tidur dia suka Iya. ajak adik-adiknya, ayo doa, koko yang pimpin. Kita duduk. Iya. Suatu hari saya pura-pura tidur, dia berdoa, dan dalam doanya saya ceritain doanya. Iya, Dia iya. doa, saya pura-pura tidur nih. Iya. Dia doa gini, Tuhan Yesus terima kasih ya sudah berkati papi. Terima kasih papi udah pelayanan Iya. dari pagi sampai malam, papi sehat nggak sakit. Oh. Terima kasih Tuhan, tadi papi udah pesenin kita GoFood. Oh. Tuhan, ini hari Jumat ya doanya. Tuhan, besok Sabtu libur. Boleh nggak koko sama adik-adik main ke time zone? Kalau boleh, berkati papi ya. Kalau nggak boleh, nggak apa-apa. Nanti juga pasti Tuhan berkati. Iya, iya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kita mau tidur, jaga kami, berkati kami. Haleluya. Adik-adiknya jawab, amin. Wah, luar Waktu mereka doa, waktu dia doa seperti itu, Roh Kudus ngomong, kamu tuh udah doa seperti anakmu nggak? Tulus, Iya. datang ke bapamu, nggak kayak kamu datang ajudan kepada bos. Datang aja, Iya. peluk dia, nangis di bahunya, main sama dia, ceritain keluh Iya. kesahmu. Dia bapak yang baik. Iya. Akhirnya muncul doa bapak kami dalam bentuk nada. Nada. Oh. Saya nyanyikan ya. Silakan Kak Dev. Bapa kami di dalam surga, kami datang dengan ucapan syukur, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Bapa kami di dalam surga, kuduslah namamu yang penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Oh, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Terima kasih Kak Dev. Sama-sama. Tuhan, luar biasa lagunya. Thank you. Kak Dev, sebelum kita akhiri, mohon kesediaan Kak Dev untuk berdoa buat para penonton kita. Ya, dengan senang hati. Ya, kita berdoa ya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua yang baik yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Mengucap syukur untuk menembus waktu, menjadi wadah perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran yang memerdekakan. Hamba berdoa dari semua narasumber yang Tuhan percayakan ada di tempat ini boleh menjadi perpanjangan tangan dan suara Tuhan, mengkabarkan kabar baik itu, supaya mereka yang belum mengenal Kristus, mereka boleh mengalami Kristus. Supaya mereka yang letih, leluh, lesah, mereka boleh mengalami Tuhan. Berbeban berat boleh diberikan keringanan. Bahkan lewat podcast ini gak sedikit yang sakit disembuhkan di dalam nama-Mu Bapa. Kami terlalu percaya bahwa ini bukan kehebatan atau kekuatan kami, tapi ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang bekerja lewat menembus waktu. Kami berdoa untuk Oden dan Ciul dan semua tim production yang mengambil bagian dalam produksi di tempat ini. Tuhan sudah berkati mereka. Tuhan perlengkapi lebih dahsyat lagi. Hikmat dari Tuhan turun agar setiap konten-konten yang ada di tempat ini fresh adanya, sehingga boleh memenangkan banyak jiwa dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Hamba lepaskan berkat untuk semua pendengar, penonton yang menyaksikan konten ini, biar mereka terus mengalami Tuhan dan menjadi semakin serupa dengan Tuhan, dengan Kristus, dengan pertolongan Roh Kudus setiap hari. Terima kasih Bapa, ini ucapan syukur kami. Kami panjatkan doa kami ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Thank you. Para sahabat menembus waktu, tadi kita sudah mendengar kisah hidup dari Kak Dev yang luar biasa, bagaimana melayani Tuhan sejak kecil dan bagaimana Tuhan terus pimpin hingga saat ini sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup Kak Dev. Cerita yang bisa menginspirasi, memberkati para penonton semua, kiranya ini untuk semua, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, saya Denny Widya SBC, pamit undur diri. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo para sahabat menembus waktu dan para penonton dimanapun berada. Di sini ada satu contoh bunga dari Love and Lily. Apabila kalian suka atau kalian ingin memiliki atau mengirim karangan bunga kepada siapapun, kepada perusahaan-perusahaan atau siapapun itu yang baru membuka kantor atau siapapun, kami dari Love and Lily menyediakan. Silakan hubungi nomor di bawah ini dan juga bisa pesan di online shop di Tokped dan Shopee. Di outletnya ada di Garing Serpong dan di Cengkareng. Ya, silakan lihat di bawah ini. Bye-bye.